Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13 Cemburu. Belum lagi Bella Catalito yang terus mendekat pada Daniel. Daniel sedikit menjaga jarak dari Bella saat melihat tatapan istrinya begitu tajam bercampur cemburu. Masih ada satu lagi pemegang saham yang belum datang. Dimohon menunggu sebentar, lanjut pembawa acara. Mengapa dia belum sampai, Ray? Padahal acaranya sudah dimulai. Tanya Daniel pada Ray yang berdiri di sampingnya. Putra mahkota Ferdinand Krupp baru pulang dari Amsterdam hari ini. Dia sudah menyampaikan permintaan maafnya, jadi kita tunggu saja sebentar. Kata Ray yang paham bahwa keterlambatan itu bukan suatu hal yang disengaja. Ferdinand Krupp lebih dulu menanam saham di perusahaan cabang milik Ray dari semua sahabat Ray, sehingga dia bisa memiliki 30% saham, dan itu sudah tak bisa diganggu-gugat. Valentino Ferdinand, Alia yang duduk di tengah para tamu lebih kaget lagi saat Valentino menaiki panggung sebagai pemegang saham paling tinggi. Valentino menyampaikan permintaan maafnya secara langsung pada seluruh tamu dan khususnya para pemegang saham karena keterlambatannya membuat semua orang menunggu. Setelah itu, penandatanganan kontrak dimulai yang diawali oleh Ray, kemudian Valentino selaku pemegang saham tertinggi. Saat Valentino menunduk untuk menandatangani berkas di meja, dia melihat Alia yang duduk sendiri di tengah para tamu tanpa ada yang menemaninya. Alia, suara Valentino yang masih berdiri itu menatap Alia, lalu segera turun dari panggung menjemput Alia. Pih, jangan, sungkan Alia saat Valentino memegang tangannya, lalu mengajak Alia ke atas panggung belum lagi tatapan semua orang. Valentino tak menghiraukan keberatan Alia. Dia memegang tangan Alia lalu membawanya berjalan ke atas panggung. Pih, jangan, Alia berhenti berjalan saat lewat di depan Daniel, sementara Valentino masih menggenggam tangannya. Ayo Al, aku akan memberikanmu 10% saham yang aku beli. Ajak Valentino tak lagi menyeret tapi memapah Alia agar segera berjalan. Daniel benar-benar tak bisa lagi menyembunyikan kecemburuannya saat melihat tangan Alia digenggam pria itu. Bahkan mereka punya panggilan istimewa. Alia masih berdiri di depan Daniel, langkah kakinya seperti terkunci melihat tatapan mata tegas Daniel yang menyipit. Tuan Ray, aku ingin memberikan 10% sahamku pada Alia, kata Valentino yang diangguki Ray. Walaupun mereka semua menjadi kaget mendengar keputusan Valentino yang dengan begitu humble memberikan saham miliknya pada Alia. Staf Ray langsung menyiapkan berkasnya karena keputusan Valentino bersifat mutlak atas saham yang dibelinya. Dia suamimu Al. Valentino tersenyum lebar melirik Daniel yang walaupun diam tapi aura dinginnya cukup berasa. Iya, kenapa? Alia yang masih berdiri di depan Daniel menatap Daniel yang aura dinginnya begitu mendominasi. Ganteng, bisik menggoda Valentino di dekat telinga Alia. Iya dong, senyum selebar samudra Alia bangga mendengar bisikan Valentino di telinganya. Demi Tuhan, Daniel sudah diambang kemarahan, bahkan tangannya sudah mengepal melihat istrinya yang bermesraan sampai bisik-bisik di depan matanya. Geser. Alia langsung berdiri di celah antara Daniel dan Bella, sehingga mau tak mau Bella pun bergeser. Geser lagi tante, kata Valentino yang ingin berdiri di dekat Alia, membuat Bella terus bergeser hingga posisi di ujung. Saat naluriah seorang istri dalam diri Alia mengatakan bahwa Daniel tengah cemburu, rasanya Alia sangat senang. Dedi gemesin kalau cemburu. Batin Alia menahan senyum melihat ekspresi cemburu suaminya.
Al, suamimu marah tuh, kata Valentino yang peka melihat ekspresi Daniel. Alia melirik Daniel di sampingnya lalu tersenyum dan kembali berbisik-bisik dengan Valentino. Daniel yang emosi ingin sekali marah bahkan sakit hati, tapi kondisi membuatnya harus tetap diam menahan semua itu. Melihat Alia yang terlihat sangat akrab dengan pria yang sama sekali tak Daniel kenali, bahkan di identitas rahasia Alia tak tercantum nama pria itu. Mereka melakukan penandatanganan kontrak secara publik lalu melakukan sesi foto bersama sebagai alma mater profil publik perusahaan. Setelah rangkaian acara itu selesai, Daniel yang sudah tidak tahan itu langsung menarik tangan Alia agar segera turun bersamanya. Ayo Bi, ajak Alia juga memegang tangan Valentino agar turun bersama-sama. Dengan spontan Daniel melepaskan sebelah tangan Alia yang digenggamnya saat Alia juga meraih tangan Valentino. Ayo Daddy. Alia tak peduli dengan kemarahan Daniel, dia tetap memegang tangan Valentino lalu sebelah tangannya lagi memegang tangan Daniel. Lepaskan aku, kesal Daniel menepis tangan Alia setelah mereka turun dari panggung sedangkan para tamu sudah meninggalkan ruangan. Valentino tersenyum lebar menatap wajah tak suka Daniel padanya, bahkan keenam teman Daniel pun sama. Aku pacar Alia, kata Valentino mengulurkan tangannya pada Daniel yang sudah terlihat sangat kesal itu. Keenam teman Daniel kaget dibuatnya. Kamu gila ya Bi? Alia menamparkan lengan Valentino sampai pria itu meringis. Daniel memilih pergi daripada emosinya meledak di sini, tapi baru beberapa langkah berjalan Valentino sudah meraih lengannya. Ampun Kak, tawa Valentino menahan tangan Daniel yang akan meninju kepalanya. Dadih dia itu sepupu Alia, jelas Alia memegang lengan Daniel. Selain ganteng suamimu sangat cemburuan Al, tawa Valentino yang memiliki sifat friendly serta suka bercanda yang kadang memang kelewat batas. Ekspresi wajah Daniel menjadi sangat tak menentu ketika mendengar ucapan Alia. Astaga Al, kamu tidak mengakui aku. Suara lirih Valentino terlihat kecewa membuat perasaan Daniel semakin dicampur aduk. Dedi dia beneran sepupu Alia. Lihatlah wajah kami ada miripnya. Alia mencoba meyakinkan Daniel yang malah termakan omongan Valentino. Seketika wajah Daniel memerah saat rasa malu menghantamnya ketika Daniel sadar bahwa memang wajah Alia dan Valentino itu ada miripnya. Aku sepupu Alia Kak, kamu cemburu padaku? Tanya Valentino hangat saat situasi kian memanas. Akhirnya pria itu mengakhiri dramanya. Tidak, jawab Daniel buang muka. Tapi kau terlihat marah. Goda Valentino tersenyum membuat Daniel malu. Alia, kamu sudah menemukan orang yang benar-benar mencintaimu. Ucap Valentino mengecup kening adiknya lalu pamit pergi karena masih ada urusan lain. Aku baru saja mengecup kening istrimu Kak, bisik Valentino dengan berani di dekat telinga Daniel yang membuat Daniel tertawa. Bahkan Daniel geli sendiri dengan kecemburuan yang membutakan matanya. Setelah kepergian Valentino, Daniel pun juga berpamitan pada teman-temannya lalu mengajak Alia pulang.
Cie, cemburu, senyum menggoda Alia baru bicara saat mereka sampai di rumah karena sedari tadi Daniel hanya diam. Daniel menutup pintu kamar lalu menyandarkan Alia ke dinding menatap Alia dengan mata menyipit. Ternyata rasa cemburu atas beberapa hal masih menyala dalam diri Daniel. Alia langsung buang muka tak kuat menatap mata Daniel yang sangat tegas membuat Alia ngiri. "Tatap aku Alia," suara rada basah Daniel yang membuat Alia merinding. "Daddy, Valentino itu sepupu Alia, kami terbiasa sedekat itu," jelas Alia dengan takut-takut menatap Daniel. "Lagian Valentino itu anak adiknya papa, kami juga nggak bisa menikah karena sedarah," Alia menjelaskan lebih detail lagi. "Aku tahu Alia," jawab Daniel. "Lalu kenapa masih marah?" Alia menatap mata Daniel yang masih tetap tegas. "Dengan orang lain saja kamu punya panggilan istimewa, masa dengan suamimu enggak?" Tanpa Daniel sadari cemburu telah membuatnya berubah manja. "Haha, emang Daddy mau Alia panggil kayak Valentino juga?" tanya Alia bertanya sambil tertawa. Ternyata suaminya cemburu karena panggilan. "Emang panggilan Valentino apa?" tanya Daniel karena dia hanya mendengar kata Mi yang terdengar cukup unik, cenderung romantis. "Babi," jawaban Alia membuat Daniel terperanjat. Sebelum tidur Alia memberikan cat kuku cantiknya serta merawat agar terlihat tetap lentik. Daniel menghampiri Alia yang duduk di tengah ranjang setelah pekerjaannya selesai. "Daddy nanti kena mata." Alia segera menutup tempat cat kukunya agar tak mengenai wajah Daniel yang berbaring menjadikan pahanya bantal. "Coba lihat," Daniel memegang tangan Alia yang setiap kukunya diberi warna sehingga terlihat estetik. "Kenapa Daddy?" tanya Alia saat Daniel yang berbaring memegang tangannya itu bergidik ngeri. "Nanti potong kukumu yang panjang ini ya Al. Punggung Daddy bisa luka kalau kamu cakar dengan kuku sepanjang ini," kata Daniel membayangkan saat mereka melakukan untuk pertama kalinya. "Daddy pikir Alia gila, bakal cakar punggung Daddy tanpa ada masalah," geleng kepala Alia dengan pikiran polosnya. "Pokoknya nanti potong ya," senyum Daniel menatap Alia yang hanya mengangguk patuh itu. "Alia boleh nanya nggak Daddy?" Alia terus kepikiran sesuatu yang sangat ingin dia tanyakan pada suaminya. "Apa?" tanya Daniel balik. "Daddy kenapa nggak pernah sentuh Alia sejak kita menikah?" tanya Alia yang begitu menjurus karena kalau memang Daniel ingin Alia menolak pun dia akan tetap bisa melakukannya. "Karena Daddy tahu kalau kamu belum siap dan belum rela atas itu," senyum hangat Daniel mengecup pipi Alia setelah dia duduk berhadapan. "Alia, jangan berbohong, Daddy tahu itu," jawab Daniel saat Alia akan menjawab. "Apa Daddy tahu alasan mengapa Alia belum siap?" tanya Alia balik sambil menunduk. "Daddy paham serta maklum atas hal itu dan Daddy akan menunggu sampai kamu siap," senyum Daniel mengelus kepala Alia. "Terima kasih Daddy sudah bisa mengerti." Alia mengangkat kepala menatap Daniel yang duduk di hadapannya. "Kamu takut dan kecewa ya karena masa lalu Daddy?" pertanyaan Daniel yang diangguki Alia.
Daniel melepas bajunya memperlihatkan dada berototnya yang sangat bervolume pada Alia. Sentuh Daddy Al, pinta Daniel memegang kedua tangan Alia lalu meletakkan di dadanya. Alia yang sudah gemetar itu segera menarik tangannya yang menyentuh tubuh Daniel. Pegang Al, Daniel dengan cepat merangkul Alia lalu berbaring memeluk Alia. Dengan perlahan tangan Alia mulai meraba tubuh Daniel yang membuat pria itu meremas selimut. Boleh digigit nggak Daddy? Alia kelewat gemas melihat tubuh berotot Daniel yang begitu bervolume. Boleh tapi cuma sekali, Daniel memberikan kesempatan. Alia yang mendapatkan izin pun mencari titik yang paling empuk lalu menggigit. Ah, rintih Daniel memegang kepala bagian belakang Alia saat gadis kecil itu menggigit dada bagian kirinya. Bukan sakit yang Daniel rasakan tapi nyeri sekaligus tegang saat mulut hangat Alia menyentuh kulitnya. Setelah menggigit Alia memeluk Daniel erat bersandar manja menikmati aroma tubuh Daniel yang sangat dia sukai. Daddy pikir kamu bercanda ingin menggigit ternyata beneran. Nyeri Daniel mengelus punggung Alia yang baru saja menggigit dadanya. Kan Daddy yang kasih izin. Jawab Alia menempelkan pipinya ke dada Daniel menyusup ingin mendengar detak jantung pria dewasa itu. Daddy pikir kamu nggak akan setega itu gigit Daddy. Ternyata kamu nggak sayang Daddy. Pernyataan Daniel yang tersenyum hambar sar Alia tanpa rasa kasihan menggigitnya. Bersambung.